ila hadratillah Mustafa wa Rasul Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lidati ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-muslimin wa ala ali kulli minhum ashabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i mutahajjidin wal ulama'i al mukhlisin fuqaha wa muhaddis mufassirin wa jami'il muallifin khalid hadzal kitab irsyadul ibad ila sabilir rasyad li Syekh al-Imam al-Faqih al-Mufti Zainuddin Ahmad bin Muhammad al-Ghazali al-Funnani al-Malibari atau al-Mulibari usulihi wa fulihi wa jami'i wa masyikhihim wa masyikhina wa masyikhidin wa walidina wa walidul khassa wa wabil muslimina amma bi anna Allah yatabashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaghfirahum wa yasmudana wa yanfa'una bi du'alaina wa asrarihim wa marumihim wa nafahatihim wa rizqihim wa akhlaqihim syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bisanadin al-muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa syekhun itu catatan saya wal bayhaqi dengan apa kita ulang sebentar. Wa syekhani an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para guru yang maafkan saya walaupun tidak menyebutkan nama-nama mulia beliau, tapi tidak mengurangi takdim dan mahabbah serta doa kita bersama untuk para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mattan bitul hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Dan izinkan saya untuk menyebut pembawa acara kita yang mengatur acara ini, yaitu Al-Mukarram Ustaz Dr. Daud Hendy Ismail MPD, serta pimpinan Majelis As-Samaniyah yaitu Bapak Al-Mukarram Bapak Khairuddin sekeluarga, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita lanjutkan. Masih membicarakan atau membahas atau pasal tentang i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzumul masjid taqarruban lillahi ta'ala. Jadi satu ibadah tertentu namanya i'tikaf. Enggak ngapa-ngapain, diam aja, duduk aja. Apa yang kita lakukan? Pertama, melakukan perenungan, tafakur. Kedua, tadabbur, sampai timbul rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum bisa i'tikaf secara formal, minimal kita punya waktu 5-10 menit untuk berdialog dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri, mengingat siapa kita, dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau kemana kita. Itu jawaban yang hanya bisa diberikan oleh agama. Ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan jawaban. Nah, terkait dengan i'tikaf ini, riwayat Imam Syekhani, juga Imam Syekhani atau Syekhani itu maksudnya Bukhari Muslim. Kalau Syekhani di dalam fikih itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Syekhani dalam akidah itu Imam Abu Musa Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu jadi ada masing-masing istilahnya. An Aisyah bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia berkata, Siti Aisyah bercerita atau menjelaskan atau menerangkan bahwa adalah Rasulullah SAW ya'takifu
beliau beriktikaf asrul awakhir, 10 akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi apabila sudah 10 akhir bulan Ramadan, berarti tanggal berapa tuh? Nah, tanggal 21, masuk tanggal 21. Kan kalau umpamanya Ramadan itu 30 hari maksudnya, berarti tanggal 1, tanggal 10 itu namanya awal Ramadan. Tanggal 11 sampai tanggal 20 namanya pertengahan Ramadan. Tanggal 21 sampai akhir bulan bisa 30, bisa 29. Tidak mesti 30, ya. Karena kan perbedaan antara sistem Qamariyah dan Syamsiyah itu beda 11 hari. Kalau sistem Syamsiyah, peredaran matahari yang dipakai oleh dunia internasional, ya, pelanggaran Masehi kita nyebutnya Al-Masihiyah, menghitung tahunnya mulai dari lahirnya Nabi apa? Nabi Isa, maka disebut tahun Masehi atau tahun Masihiyah. Jumlah bulannya sama, 12 bulan, hanya sebutan bulannya beda. Dia pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya. Dan jumlah hari dalam setahun itu 365 hari, 364 atau 365 hari. Per 4 tahun sekali 365 hari. Kalau per tahunnya 364 seperempat hari gitu. Nah, tapi maka dimundur, dilengkapkan, dijangkepkan per 4 tahun sekali ada naik tahun kabisa. Nah, itu nanti jatuhnya dihitungnya di bulan Februari. Maka Februari kadang 28, kadang 29. Nah, bulan normalnya itu 30, 31, 30, 31, Februari bisa 28, 29. Nah, kalau dihitung jumlahnya 365, ada 364 hari atau 365 hari. Itu kalau tahun Masehi, berdasarkan peredaran matahari disebut tahun Syamsiyah. Nah, kalau kalender Islam itu menggunakan kalender Hijriyah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu, mulai ngitungnya di situ. Jadi awal tahunnya dari situ. Sekarang kan 1447 Hijriah. Nah, kalau Masehi 2020, lebih dulu Masehi, lebih dulu lagi tahun Cina, ya. Dia udah lebih tua lagi. Kita pun di Jawa punya tahun Adisaka, berdasarkan perhitungan Kono Coroko Doto Sowolo Docoyong Gogotomo. Kalau kita Hana Caraka Data Sholat pada jadinya Mangga Bataka pada Mangga Bataka. Anak celaka bapak bawa-bawa. Nah, kalau tahun Hijriah berdasarkan Qamariyah, berdasarkan peredaran bulan. Pergantian harinya pas maghrib. Kalau tahun Syamsiyah pergantian harinya tengah malam, jam 12 malam. Maka kalau tahun baru itu orang nungguin jam 12. Kalau udah jam 11.50 tuh, nah ngitung namanya 10, 9, 8 gitu. Siapa ngajarin tuh kita acara malam-malam. Dari mana asal muasalnya itu malam-malam, ya kan? Nah, jadi kalau pergantian tahun Qamariyah, gerakan bulan itu malam maghrib nih. Tadi hari apa tadi? Selasa. Ini kan udah maghrib nih. Ini udah masuk hari Rabu. Namanya malam Rabu. Malam Rabu Hijriah. Udah ganti hari nih. Jadi orang kalau lahir maghrib berarti ada Rabu lahirnya, hitung-hitungan hisabnya, atau malam Rabu. Kalau tahun miladiah nyebutnya nih Selasa malam. Tuh, beda. Apa? Hari Selasa tapi malam, Selasa malam. Kalau kita malam Rabu, beda. Jumlah harinya setahun 354. Jadi beda 11 hari. Maka 30 tahun sekali bareng tuh. Tanggal 1 Januari, tanggal 1 Muharram. Tapi itu per 30 tahun sekali barengnya, karena selisih. Lebih dulu Qamariyah, karena lebih pendek waktunya. Nah, bulannya 30, 29, 29, 30, nggak ada tanggal 31. Ini bulan Maulid tanggal berapa? Tanggal 31 nggak ada. Maksimal 3, rata-rata maka 29. Nah, Rasulullah ini kalau sudah tanggal akhir Ramadan bertanggal 21 ngetikaf, ya. Dan kebetulan memang rumah beliau itu ngemper di masjid.
ngemper di masjid. Kalau sekarang itu kan kalau kita kalau Madinah kan ada rotor ya. Nah, itu yang dipakai makom Rasul itu rumahnya di situ. Kamarnya di situ. Ada beberapa kan disebut hujurat, kamar-kamar. Ngemper di masjid. Siapa? Rasulullah SAW. Kita rumah kita, jauh lebih mewah daripada rumah Rasulullah SAW. Kita bersyukur untuk lantainya aja kita mah keramik. Beliau apa itu tempat tidurnya? Anyaman pelapa korma. Kalau bangun tidur ini nyeplak apa? Nyeplok. Kalau nyeplok telur. Kalau ngeplok membekas. Sampai Siti Aisyah sebagai seorang istri, ya Allah, mengapa engkau ini? Kok sampai tidur aja di atas tikar kalau bahasa kita. Dulu kan zaman sini banyak tikar pandan ya. Kenal nggak tikar pandan? Belagu banget nggak kenal. Ini kan masih ada tuh sisa-sisanya pohon pandan. Enakan tikar pandan adem, ya kan? Sering karena dia bolong-bolong. Jadi kalau kita di tanah itu atau di lantai enak adem gitu. Ya. Sehat lagi. Nah sekarang itu tikar pandan udah nggak ada. Paling dicari kalau udah meninggal baru dicari. Seperti itu Rasulullah itu. Mengapa kau tidak minta kekayaan ya Rasulullah? Kan tinggal minta. Enggak. Apa jawaban? Mali ya Aisyah, mali wali dunia. Apalah artinya kita dengan dunia ini? Tidak ada. Jadi begitulah kehidupan Rasul. Itu jauh lebih baik. Makan bisa sehari 3 kali, ya kan? Rasul kadang ketemu makan kadang-kadang ngeganjel perutnya dengan maka orang nggak akan bisa niru akhlak Rasul kalau tidak semata-mata niatnya akhirat. Makanya ayatnya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah, ridhonya Allah. Kalau ngarepin dunia, Rasul nggak kaya, nggak bisa bagi-bagi duit, nggak bisa bagi jabatan, nggak bisa bagi-bagi uang. Jadi sahabat saya itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya ingat kepada Allah. Baru dia bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu. Maka dalam ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah, terus walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u, terus tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Ya, jadi kita nih ngikutin Rasulullah hanya mengharap ridha Allah. Semoga Allah ridha. Semoga kita dapat rahmat Allah. Semoga kita bersyafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallu ala Nabi. Kembali kepada masalah etika. Beliau etika, konsentrasi penuh. Ya, meninggalkan kegiatan yang lain full 10 hari. Berapa hari? 10 hari. Maka etika itu menjadi satu rangkaian ibadah puasa. Ini yang perlu kita masyarakat pusat. Ya. Salam ini kan belum kaprah, belum lumrah, belum lazim, belum menjadi budaya atau tradisi atau kebiasaan. Puasa-puasa aja kita. Padahal itikaf itu tidak bisa dilepaskan dengan puasa. Terkait itu, saling terkait. Coba lihat ayatnya tentang puasa, ya kan? Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, terus nanti di ujung-ujung tentang puasa apa itu? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu kan jama itu. Jama. Artinya janganlah kamu sementara waktu itu menyentuh istri-istri. Ya, sementara waktu, enggak selamanya. Sementara. Ya. Harus rela lah ya untuk sementara waktu kita meninggalkan hubungan suami istri. Wa antum aqifuna fil, wa antum dan kalian semua tuh yang taqifuna fil masajid, beriktikaf. Itu kan ada isyarat,
ada secara implisit bahwa berarti orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa sebagusnya, sebaiknya sunnah muakkadah, bahkan kalaupun nggak dikatakan wajib itu selalu beriktikaf. Halo? Nah, insya Allah mulai bulan besok puasa besok kita mulai berat, berat, ninggalin kegiatan, apalagi pebisnis 10 hari. Kalau omsetnya sehari 10 juta, berapa tuh? 10 hari 100 juta. Tapi kan anugerah Allah rahmatnya jauh lebih besar daripada apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini kan gitu. Untuk dapat apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tawafahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, sampai meninggal. Ya. Kewajiban puasa itu kan 2 tahun setelah hijrah ya. Jadi kurang lebih 8 tahun beliau i'tikaf rutin. Nah, kalau kita belum bisa 10 hari ya 3 hari dah. Belum bisa 3 hari, sehari dah. Belum bisa sehari, setengah hari dah. Belum bisa setengah hari, seperempat hari dah. Berapa jam tuh kalau seperempat hari? 6 iya 6 jam, 6 kali 4, 24 ya kan, 6 jam. Belum bisa seperempat hari, 1/8 hari dah, 4 jam dah. Dari mulai isya, habis sholat tarawih itu udah sampai subuh dah. Kalau pulang sahur di masjid insya atau habis subuh pulang zuhur, pokoknya dilatih lah, pelan-pelan ya. Karena i'tikaf penyempurnaan daripada apa? Puasa. Puasa itu kan kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, meninggalkan itu puasa dohir namanya, ya. Terus meninggalkan kata-kata dosa, penglihatan dosa, pendengar dosa. Terus meninggalkan cinta dunia kita, supaya hati kita nggak melangkah melulu. Kalau kita udah puluhan tahun, hati kita nempel sama dunia, nempel sama rumah, nempel sama motor, nempel sama mobil, nempel sama sawah, nempel sama anak, nempel sama bini, nempel sama mertua, nempel sama usaha. Sekali-kali lepas. Tuh. Bukan tunggu selamanya, sebentar dah, 2-3 jam. Ya, sehari 2 hari sambil kita puasa supaya hati kita, karena nempel banget itu kayak perangkok, sulit dipisahkan antara dunia dengan hati kita. Ya. Padahal hati itulah tempat di mana Allah memandang diri kita. Jadi Allah itu bukan melihat kekayaan kita, penampilan kita, casing kita. Yang Allah lihat apa? Hati kita. Ada nggak cinta kita kepada Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Supaya kita punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara waktu tinggalkan dulu tuh ya. Dunia yang sementara. Dan satu saat pasti kita bakal meninggalkan dunia. Kan hakikatnya sholat itu latihan ninggalin dunia, Pak. Sholat berapa menit, Ustaz Saroni? 5 menit, sama wudhu dah tambah, sama wiridnya dah 10 menit dah. Nah, dalam waktu 10 menit kita dilatih untuk meninggalkan kesibukan dunia. Tuh, itu sholat itu. Terus umroh, pergi haji, itu kan latihan meninggalkan dunia. Nah, termasuk i'tikaf, pelatihan kita untuk meninggalkan dunia supaya nanti kagak melotot mata kita. Kan ada orang begitu mati matanya melotot, kabet. Nah, ini bahasa Betawi, kabet itu apa ya? Kabet itu melang. Cek orang sedang melang itu, ya Allah, harta gua, kontrakan gua, bini gua. Tuh. Nggak kuat dia, nggak kuat tinggal saking nempelnya melekat nih. Belongsong apa sih? Apa sih? Bantu saya ngapa? Ngenes. Ninggalin rumah ngenes, ninggalin motor ngenes, ninggalin bini, apalagi bini. Nah, ya ngenes banget gitu. Ya Allah, bini gue baru kemarin kawin. Nikah. Tapi kalau kita udah terlatih i'tikaf, insya Allah senyum kita meninggalkan dunia yang sangat menjadi beban buat kita. Insya Allah senyum kita. Ya kan? Maka ada orang mati yang melotot, ada yang senyum, ada yang beda-beda. Ya, gitu. Baik, sampai beliau wafat, hatta tawafahullah, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah.
Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian beriktikaf juga azwajuhu, istri-istri beliau, pasangan-pasangan beliau, min ba'di, sesudah Rasulullah SAW wafat. Kemudian tradisi dan tunai kegiatan iktikaf itu dilanjutkan oleh para istri-istri beliau, oleh Siti Aisyah dan yang lain-lain yang masih ada. Berarti seorang istri pun dia harus bisa melanjutkan perjuangan suaminya, baik dalam hal urusan duniawi maupun urusan apa? Ukhrawi. Pengajian, pokoknya ya. Ada orang suaminya ustaz, ya punya pengajian, ustaznya meninggal, dan dia harus bisa memelihara, melakukan, melestarikan, menjaga, jangan sampai bubar. Ya. Kenapa? Karena itu juga penting sebagai perjuangan daripada orang yang berumah tangga. Bukan hanya soal urusan dunia saja, tapi juga urusan akhirat, urusan ibadah. Insya siap Bu? Apa yang siap? Baik, kita lanjut saja. Wal Baihaqi anil Hasani, gitu kan? Ibni Ali radhiyallahu anhuma, man itakafa ashran fi ramadhana kana kahajjaitaini wa umrataini. Dan mentahrijkan juga Imam Baihaqi dari Imam Hasan bin Ali, putra atau anak laki-laki dari Sayyidina Ali. Jadi Hasan, Sayyidina Ali punya anak dua. Sayyidina Ali punya istri namanya Siti Fatimah, punya anak dua namanya Hasan dan Husain, ya. Disebut Nuraini itu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa maksudnya? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Jadi dua-duanya sahabat. Jadi orang punya sahabat, anaknya sahabat. Maka doanya radhiyallahu anhuma. Kalimat radhiyallahu itu bukan sekedar doa, dia pangkat, dia jabatan, dia status, ya. Jadi kalau kita mendengar atau mengucapkan atau menulis para sahabat itu dianjurkan, disunahkan tulis juga kalimat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhunna, gitu. Karena itu pangkat yang disematkan oleh Allah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Terus jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Terus radhiyallahu anhu wa radu anhu. Siapa itu? Para sahabat. Jadi sahabat udah dapat jabatan, dapat kepastian SK penuh bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka redha kepada Allah. Redha kepada Allah artinya apapun tugas, kewajiban, perintah Allah dilaksanakan dengan ikhlas. Itu namanya kita redha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu maksudnya. Siapa itu? Yang paling terdepan para sahabat-sahabat. Nah, Allah saja menyebutkan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Masa kita enggak? Siapa kita? Siapa lu? Maka dulu tuh kalau di musola dilanggar dulu menyebutnya, ya. Kalau zaman dulu orang pada sholat dilanggar, ya. Ditulis tuh sebelah kanan Allah, terus di bawah sini Muhammad, terus di bawahnya Abu Bakar, Umar, ada tulisan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, begitu. Di rumah juga begitu, di rumah-rumah. Dulu pajangan kita itu sahabat. Dulu pajangan rumah kita kalimat Allah, kalimat Muhammad. Pajangan rumah kita dulu rumah yang gede, yang model 51, model 20. Pajangannya tuh di depan kalimat Allah, kalimat Muhammad, kalimat mana nama-nama sahabat. Di masjid-masjid juga begitu. Ingat nggak? Sekarang jadi panjang apalagi kamar kalender dari toko emas. Tahu kan? Kenapa itu dipajang di kamar? Fotonya foto siapa? Bukan foto orang tua, bukan foto artis. Ingat foto artis, sampai setengah jam melototin. Begitu ngeliat bini, ya beda jauhnya. Makanya Bu, udah cabut-cabutin
dibuang-buangin segala ginian gitu. Nah, seperti itulah ya. Beda tuh. Sekarang udah jarang tuh begitu. Apa kata beliau? Mengutip sabda Rasulullah SAW. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man i'takafa ashran fi Ramadana kana kahajjataini wa umrataini. Rasulullah bersabda, man i'takafa, siapapun orang, barang siapa orang yang beriktikaf, melakukan iktikaf, mengerjakan iktikaf di masjid tentunya. Iktikaf hanya sah kalau di masjid. Di rumah bukan iktikaf, latihan iktikaf, ya kan? Di kamar, di hotel, ya. Jadi iktikaf harus di masjid. Ya. Ashran 10 hari. Maksudnya 10 hari 10 malam tuh, non-stop. Ya. Seperti yang dikoordinir oleh pesantren At-Taqwa. Ya. Termasuk nih Ustaz Zainal tiap tahun juga penyelenggaraan iktikaf, ya. Mudah-mudahan mesin-mesin yang lain juga ya bisa mengikuti. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya iktikaf itu bukan hanya ada di bulan Ramadan. Boleh aja kita hari Jumat nih, ya. Berangkat di rumah jam 10 ke masjid. Kan kita ke kantor kagak, ke sawah udah nggak ada sawahnya, ke kebun kagak, ngojek kagak, di rumah ngejentang ngejentul, ya. Lah ada yang berangkat ke masjid dah, ya. Nek, mana baju, mana kain? Nah, mau ngapain? Mau ke masjid dah siang-siang. Ngapain? Mau iktikaf. Dari jam 10 sampai selesai sholat Jumat. Segitu aja udah luar biasa. Tiap hari sebelum subuh duduk niat iktikaf. Maka kalau dulu di masjid tulis tuh niat iktikaf, nawaitu an atakifa fi hadal masjidi madum tubihi taqarruban lillahi ta'ala. Supaya mengingatkan kita kalau di masjid udah jangan mikirin yang lain. Kalau udah masuk masjid jangan mikirin segala kontrakan segala macam. Udah pokoknya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran kayak, baca salawat kayak, baca istighfar kayak. Emang kurang cukup apa bikin dunia dari kecil, dari bayi sampai gini hari, sampai di masjid jangan dipikir masjid dunia juga, kan itu rumah Allah. Nih coba kita bertamu ke rumah Bapak Haji Khairuddin, umpamanya diterima baik. Lalu kita ngomongin orang lain, ngomongin kira-kira tersinggung apa enggak tuh yang turun rumah? Lalu lu bertamu di rumah gua kasih teh, gua kasih susu, dikasih kue makanan, tuh jadi ngomongin orang lain. Nah mesti kan bercengkrama itu apa sih? Ngobrol sama Tuhan, gimana Pak Haji sehat, gimana lancar, begitu nyaman. Nah kita masuk masjid, pikiran kita kemana? Masih mikirin segala apa? Udah tinggalin semua, jangan dibawa tinggal rumah. Fokus kepada Allah Subhanahu. Maka niat iktikaf. Nawai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa di hadzal masjidi madumtu fihi taqarruban lillahi ta'ala. Coba bareng 1, 2, 3. Nawaitu an atakifa di hadzal masjidi madumtu fihi taqarruban lillahi ta'ala. Nah, coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu diam. Nah, coba bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak diam. Saya nggak bantuin ya, ibu-ibu. Coba. Mulai 1, 2, 3. Nawaitu.
taqarruban. Wah, mantap ibu-ibu nih. Banyakan dia. Ibu sih alam kalau kan kita nggak dimasakin. Banyakan dia. Ya, itu talafut kata-kata niatnya jika kalau kita berada di walaupun sebentar nggak apa-apa sehingga nggak sia-sia. Jadi kita dapat pahala etika, dapat pahala sholat tahiyatul masjid, dapat pahala istighfar, dapat pahala sholawat, dapat pahala, jadi maksimal. Kayak orang dagang untungnya berlipat-lipat, dari ini untung, dari barang untung, dari jasa untung, dari transportasinya untung, dari pelabuhan gitu. Itu pengusaha yang sukses yang cerdas itu seperti itu, bisa semuanya menghasilkan keuntungan. Nah kita pun begitu, harus maksimal. Jangan udah keuntungan dunia kita nggak maksimal, keuntungan akhirat lolos, kan lacur itu. Ya. Biar kita keuntungan dunia nggak dapat, karena dunia kan beda-beda. Allah yang menentukan ya kan jatahnya. Ya udah jangan sampai kita keuntungan akhirat juga lolos, luput. Nah kan rugi dunia dan akhirat. Maka kalau sholat masuk masjid niatnya sambil jika walaupun ya setengah jam ataupun selama kita sholat selama wirid dapat pahala etika maksimal. Insya niatnya tadi itu ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Kalau orang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, khusus di bulan, bukan berarti di luar Ramadan tidak ada i'tikaf, tetap ada. Tapi lebih istimewa khususnya di bulan. Karena maka adalah i'tikafnya itu kahajjata ini seperti pahala 2 kali pergi haji. Wa umrata ini dan 2 kali pahalanya 2 kali pergi apa? Umrah. Alhamdulillah. Kalau kita i'tikaf 10 hari itu berarti kalau 5 hari sekali haji. Siapa yang udah pergi 2 kali haji? Udah pergi 2 kali haji itu double. Ada? Ada. 2 kali umrah? Ada. Yang belum? Nah, sekarang berapa? Ongkos haji berapa sekarang? Bisa 50 jutaan. Kalau 2 kali haji 100 juta. Kira-kira kumpulan gak kita nih? Ya. Sekarang jangankan kita belum punya duit, walaupun udah punya duit antrinya lama. Berapa tahun tuh Ustaz Jena kalau untuk Bekasi? 25. Hah? 25 tahun. Kalau Bang Musin daftar sekarang umur berapa Bang Musin? Umur 70. Umur 50 tahun. Nanti 25 tahun lagi bisa apa? Baru bisa nunggu 25. Itu pun kalau ada apanya. Nah, sama sehat badannya. Nah sambil menunggu kita pergi haji, sambil nunggu uang supaya bisa daftar haji, nih kerjain pahala kan dulu dah. Pahala hajinya kita raih, pahala haji kita dapatkan, pahala hajinya kita cari. Dengan cara apa? Beriktikaf. Jadi walaupun kita nggak pergi haji, tapi dapat pahala haji. Itu kalau orang cerdas begitu. Walaupun pergi haji belum pergi haji, tapi udah dapat pahala. Kan ada orang pergi haji dapat pahala haji, alhamdulillah. Ada orang pergi haji nggak dapat pahala haji. Ada orang nggak pergi haji tapi dapat pahala haji. Ada orang nggak pergi haji nggak dapat pahala. Pilih yang mana? Nah, yang paling keponcos-poncosnya, walaupun kita belum bisa pergi haji atau sambil nunggu, kita cari, kita dapatkan, kita raih, kita ambil pahala haji, pahalanya. Bukan haji, pahalanya. Kalau haji harus ke Mekah. Jangan kayak orang sono, ke Gunung Selamat pergi haji. Ada kasusnya dulu. Siapa itu? Timbang 10 hari. Kalau pergi haji berapa hari Ustaz Daud? 41 hari. Tinggal rumah ini hanya 10 hari. Di masjid. Di mana? Masih bisa ketemu sama anak, masih bisa manggil, ya, masih bisa berkomunikasi. Kalau kita perlu makan perlu apa masih bisa diantar dari rumah, ya. Atau kita pulang sebentar ke rumah boleh nanti masuk lagi. Tapi pahalanya luar
Sama dengan kalau kita pergi haji dengan ongkos 50 juta, yang belum tentu diterima hajinya kalau nggak ikhlas, kan begitu. Tapi kalau kita itikaf niatnya ikhlas, takarub, insya Allah, walaupun kita belum pergi haji, tapi sudah meraih mendapatkan pahala, bahkan 2 tuh pahala haji. Hajjata ini 2 kali haji, 100 juta. Kalau itu keramat itu nominal 100 juta. Mau nggak dapat duit 100 juta? Mau lah, kalau nggak mau blok on. Pasti harus mau lah, gitu. Nah sekarang nilainya sama. Kan kadang-kadang begini, ngelamun kita ngelamun. Wah ini gua kalau punya 100 juta gua pergi haji aja dah. Biar orang-orang mau pada di mobil, pada di mobil, gua mah enggak mau pergi haji aja. Kan gitu ngomongnya begitu. Belum tentu itu kalau dapat duitnya mah udah ada. Tapi kalau kita itikaf udah positif, pasti dapat pahala dengan syarat ikhlas. Insya. Maka dari sekarang nih, ya Allah sehatkan badan saya, panjang umur saya mau itikaf besok di bulan Ramadan. Mau di masjid Al-Fatihah boleh, mau di masjid At-Taqwa boleh, dimanapun boleh, terserah. Ya, ditambah ikhlas, insya Allah. Ibu-ibu juga bisa, kan ada ruang, ya kalau kan bisa, supaya kita dapat pahala haji dan ditambah bonusnya 2 kali umroh. 2 kali, jadi 2 kali pahala haji, 2 kali ibadah luar biasa, masya Allah. Itu Allah maha bijaksana, ya. Allah itu maha adil. Iya enak orang-orang kaya, jangankan 50 juta, 400 juta pergi haji siap, jangankan yang Purwodadi yang itu 1 miliar dibayar. Nah kita boro-boro 1 miliar, 400 juta, yang 50 juta aja kita belum mampu. Tapi Allah maha kasih, Allah maha penyayang, Allah maha bijaksana. Ada peluang lain yang gak kalah nilainya dengan pergi haji, yaitu apa? Itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Bisa nggak? Bisa nggak? Mau nggak? Ini masalahnya, kita ini ada peluang, ada kesempatan, tapi nggak mau, nggak punya kemauan. Udah nggak punya kemampuan, duit, uang ratusan juta, nggak ada kemauan. Lah mau jadi apa kita? Mau kemana? Kan kita bakal sedang nyari bekal ini, bekal ke akhirat, pahala, ya udah ibadah. Nah syarat ibadah itu itikaf, nggak pakai modal banyak. Makanya dari sekarang kumpul-kumpul, kalau 10 hari, setiap hari ngasih uang belanja, mamanya 70.000, ya 7.000 dari sekarang kumpulin. Nih, besok bulan puasa lu jangan jadi gua ya. Gua mau mana Pak? Enggak, gua mau itikaf, mau belajar itikaf. Kata Ustaz Samsul di Asarmania, kita perlu itikaf supaya dapat pahala haji. Nih uang belanja 10 hari nih, ya, lu pegang nih 1 juta tuh. Nah, udah. Ya, alhamdulillah. Lah kan dikasih peluang nih jauh-jauh hari, jangan kalah sama jangkrik. Jangkrik nih kalau musim panas dia nyari empan, dikumpulin. Ada apa itu, rumput-rumput kering, ada apa gitu, dikumpulin di lubangnya. Ntar musim hujan dia gak kemana-mana. Musim hujan kan lama 4 bulan. Dia selama 4 bulan gak keluar dia. Makanin makanan yang udah dia kumpulkan sama musim apa? Jangkrik loh, gak punya akal, jangkrik gak punya akal. Tapi dia berpikir jauh, mengantisipasi besok musim hujan, kan perlu makan musim hujan juga. Bahkan kalau musim hujan malah lebih dikit-dikit makan, ya kan. Cuacanya mendukung bernampar, ya kan. Nah dari sekarang sisihkan supaya bukan bulan puasa kita fokus ibadah kepada Allah. Dilatih, dibiasakan, dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan sampai kiamat nggak bakal bisa. Harus dipaksakan. Kita hitung sebulan 30 hari. Kalau 100.000 3 juta untuk sebulan. Di luar THR. Nah itu urusan lain dulu lah ya. Sekarang yang penting makan aja dulu lah, ya kan. Nah dari sekarang berarti 3 juta, berarti sebulan ngumpulin 300.000, berarti saya 10.000, sisihkan 10.000 setiap hari. Buat bekal khusus bulan, belum bisa sebulan 10 hari. Belum bisa 10 hari, 3 hari kan? 3 hari tuh, pilih tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29, ada 5 hari dah. Ya, kalau ini latihan nih, ini tipnya 5 hari kali 500.000 tuh. Ini setahun akan nemu nyari duit 500.000. Sudah nemu lah.
Ya, insya nggak bisa 5 hari, masih berat juga 3 hari kan? 3 hari pilih 27, 28, 29 tuh. Masih berat juga, nggak bisa Ustaz, belum mampu. Boleh dah sehari kan. Tuh, begitu. Jangan sampai lolos semua. La yudraku puluh, la yudraku. Kalau kita belum bisa semuanya separuh, belum bisa separuh seperempat, belum bisa seperempat seperdelapan, belum bisa seperdelapan, ya Insya. Jadi ayo janjinya bulan besok, Ramadan besok kita semampunya dulu dah. Saat saya mampu sejam, ya oke sejam. Tapi yang penting semua ya mau sejam. Besok nanti habis pembukaan laporan. Saya tinggal sejam. Alhamdulillah. Siapa yang 2 jam, sampai sehari, sampai 2, sampai 3, 10 hari, dan 10 hari dapat hadiah, ngambil di toko yang sendiri. Ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbal minna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, indahnya Islam begitu, kagak pakai repot, enggak pakai biaya, pahala Allah berikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mampu. Niatnya tadi itu ya, kalimat kepanjangan nawaitu al-i'tikaf sunnatul ta'ala. Enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu ngaji di masjid, niatnya i'tikaf, pahalanya dapat. Baik, hadirin yang makan bahagia berjalan. Kalau kita berjumpa di malam Rabu yang akan datang, dari kami Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna